Saya undang jemaat untuk hadir berdiri. Kita akan sama-sama masuk di dalam peribadatan saat sore hari ini di dalam doa percayaan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Sehingga saat sore hari ini kami dapat ada Tuhan di gereja-Mu untuk kami sama-sama merasakan setiap hadirat-Mu, untuk kami sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah saat sore hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biar kami boleh merasakan setiap jamahan-Mu Tuhan, kami boleh merasakan setiap hadirat-Mu saat hari ini. Dan kami mau memuji dan memuliakan Kau lebih lagi Tuhan. Biarlah sukacita surga itu ada di tengah kami saat sore hari ini Tuhan. Kami mau serahkan setiap ibadah kami saat sore hari ini di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, di dalam nama Tuhan yang
yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita satukan hati kita. Kita akan bersama-sama untuk memulai peribadatan kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Dosa kita di hadapan Tuhan dengan melandaskan hukum kasih di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang 40. Kita tahu bahwa betapa Allah adalah Allah yang penuh kasih. Ketika seringkali kita mungkin mendugakan setiap hati Tuhan, tapi Tuhan bahkan tidak pernah menghitung setiap kesalahan kita. Bahkan di dalam Yakobus dan mengatakan bahwa ketika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah Allah yang setia dan adil, dan Dia akan mengampuni setiap dosa kita dan menyucikan dosa kita yang semula merah seperti kain kesumba menjadi putih seperti salju. Maka saat sore hari ini kita mau mengampuni setiap dosa kita di dalam doa. Saya sungguh kami kagum Tuhan akan setiap kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami seringkali setiap hari kami mendukakan hati-Mu Tuhan, tapi Kau Allah yang setia. Bahkan ketika kami mengakui setiap dosa kami dengan segenap hati kami mengakui dosa, maka Tuhan berkenan untuk mengampuninya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan ketika kami punya Allah yang sangat luar biasa Tuhan. Dan saat hari ini Tuhan, kami siap lebih lagi Tuhan untuk kami beribadah Tuhan ketika kami sudah mengakui setiap dosa kami di hadapan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa ketika di dalam Tuhan kami telah beroleh setiap pembebasan dari dosa-dosa kami.
sekarang dengan firman Tuhan kita mau sembah Tuhan dengan pujian yang juga berharga bagi Allah. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu, bahwa di tengah setiap kelemahan kami Tuhan, di tengah kesulitan kami pun Tuhan, Kau tidak pernah pandang itu Tuhan. Dan bahwa sebesar apapun kami mendukakan hati-Mu, hidup kami selalu berharga bagi-Mu Tuhan. Dan saat hari ini Tuhan kami memasrahkan hati kami Tuhan, dan kami mau yakini bahwa hidup kami berharga bagi-Mu Tuhan.
Selamat sore, saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Masih ingat tidak? Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Kalau Bapak Ibu semuanya sehat, Pak? Oke. Masih ingat kemarin ya Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan puji syukur. Kita saat ini bisa diberkati untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Dan tentu ini berarti sebagai tanda yang nyata perlindungan Tuhan atas diri kita semua. Tetapi kita pun juga jangan lantas menjadi berpikir yang berlebihan. Yang jelas, kalaupun saat ini ada saudara-saudara kita yang memang tidak bisa ke tempat ini, bukan karena iman mereka lemah, tapi karena mereka bertanggung jawab atas diri mereka kepada Tuhan dengan apa yang bisa mereka lakukan, dan kita pun juga di dalam Tuhan nanti pada saat ini. Amin. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pemberitaan firman kita pada saat ini kita akan terima dari Injil Matius. Nah, Injil Matius ya adalah dari pasal 13. Jadi kalau nanti di slide-nya ada 12, saya betulkan saat ini. Jadi Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30. Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30 dilanjutkan dengan ayat 36 sampai ayat 43. Ya, akan saya bacakan. Perumpamaan tentang ladang di antara kami. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kami mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada mereka, kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 26. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak sejahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar di dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, harapan kita semua dalam setiap kehidupan kita tentunya baik-baik semuanya. Betul, Bapak Ibu? Tapi apakah betul bahwa sesungguhnya kita semuanya baik-baik semua? Ketika Bapak Ibu memiliki satu harapan yang besar, yang baik, bahkan mungkin berbuat kebaikan dengan tulus, tetapi apakah selalu berakhir dengan happy ending? Pada awal pertama apakah semuanya baik-baik saja? Ayo Bapak Ibu, tentu tidak semuanya, Bapak Ibu, tidak semua. Kalaupun pada akhirnya kita sering kali mendapatkan masalah, penolakan, tantangan misalnya, itu kita perlu mengintrospeksi diri kita. Sebab Bapak Ibu, siapa tahu memang penolakan terhadap diri kita oleh karena memang kesalahan kita, oleh karena kekurangan kita. Itu wajar kalau begitu. Tetapi bisa juga Bapak Ibu, dengan apa yang menjadi kebenaran niatan kita, dengan apa yang menjadi kesungguhan hati kita untuk bisa melakukan hal yang baik, tetapi seringkali kita menghadapi penolakan, tantangan. Kurang beruntungnya kita bahkan mungkin dianggap sesuatu yang melecehkan, dan kita pun juga bisa saja terjerat dalam satu situasi yang penuh tekanan. Itu bisa saja. Contoh sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin seringkali bisa peduli pada orang yang dilihat penuh kekurangan. Singkatnya, ini adalah orang-orang secara finansial mungkin. Bahkan Bapak Ibu dan Bapak Ibu mungkin pernah tergerak hatinya dan melakukan untuk memberi bantuan, menurunkan kebaikan. Apakah semuanya bisa diterima dengan baik, Bapak Ibu? Saya pernah ketika di satu perempatan di jalan di kota kita ini, wah kelihatannya mesakake kasihan. Saya ulurkan uang 1.000, Bapak Ibu. Dan ketika saya berikan uang itu, kemudian dilihat begini, setelah itu dilempar, Bapak Ibu. Tampaknya orang itu tidak membutuhkan yang segitu. Bisa saja ada banyak alasan. Mungkin dia merasa dengan diberi 1.000 dia dihina, tapi kalau diberi 10.000 dia merasa benar-benar diberi. Bisa saja. Tapi mungkin juga benar-benar ketika kita memberikan sesuatu walaupun banyak sekali, secara kasat mata dia pada orang yang butuh, itu bisa saja dianggap kita merendahkan dia. Mereka merasa dirinya dianggap tidak mampu sehingga marah dan sebagainya. Bisa saja tujuannya jelas baik. Nah, mereka yang Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, dengan kondisi itu tentu menjadi suatu wujud persoalan selalu ada di dalam niatan baik kita, tujuan kita. Apalagi kalau kita berhadapan dengan persoalan masalah di tengah masyarakat kita yang begitu pelik dan tentunya begitu berat tantangan yang akan dihadapi kita. Tapi di satu sisi Bapak Ibu, saudara saya dikasih Tuhan, kita perlu tahu dan kita perlu meneguhkan dalam diri kita bahwa saya dan saudara semuanya adalah umat kepunyaan Tuhan. Saya dan Bapak Ibu semuanya adalah gereja yang dikuduskan oleh Tuhan, diutus ke dalam dunia untuk, istilah populer dalam Injil Matius, itu adalah menyatakan kerajaan surga. Kalau Bapak Ibu ingat bacaan kita di minggu lalu atau minggu sebelumnya, istilah kerajaan surga selalu disebut. Jadi itulah yang memang menjadi panggilan kita sebagai gereja
gereja untuk menyatakan kerajaan surga. Perihal ini Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, ternyata juga tidak mudah. Karena mungkin juga ada kekurangan kesalahan kita di dalam menyatakan maksud dari kerajaan surga melalui pemberitaan Injil yang kita lakukan, ataupun memang orang lain sendiri memang belum tahu atau belum mengenal dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi niatan baik kita sebagai wujud menyatakan kerajaan surga itu seringkali menghadapi tantangan. Bahkan kalau kita kurang beruntung, bisa saja kita menghadapi suatu tekanan yang besar. Bapak Ibu, seringkali kita mengalami seperti itu. Apa itu kerajaan surga? Yang jelas Bapak Ibu, kita pun juga harus bisa memahami secara sederhana, tetapi itu lebih real dibanding hal yang kelihatannya terlalu berlebihan tentang kerajaan surga. Nah, kerajaan surga itu sebetulnya secara sederhana, sebagaimana Yesus datang hadir tengah dunia ini, kemudian Yesus menyapa orang yang bersedih dan menghibur, terjadi sukacita. Kemudian Yesus menyembuhkan orang yang sakit, kemudian dipulihkan menjadi sehat. Bahkan Yesus membangkitkan orang yang mati, kemudian hidup kembali, dan menjadi sukacita yang bersangkutan. Bahkan orang-orang yang ikut melihat tidak hanya rasa kagum tetapi memuliakan Tuhan. Itu kerajaan surga. Dan itu pun sebenarnya yang mestinya kita lakukan sebagai wujud menyatakan kerajaan surga itu. Ketika kita bertemu dengan suami kita bertemu hidup bersama dengan istri kita, keluarga kita, anak-anak, saudara, mestinya suasana kerajaan surga itu harus ada dan senantiasa dihadirkan, dikerjakan dalam keluarga kita, sehingga keluarga itu benar-benar adalah suatu kehidupan bersama, suasana yang menggembirakan. Meskipun di situ tentu akan ada banyak persoalan, tetapi sebagai keluarga yang dilimpahi oleh keluarga kerajaan surga, nah di situ tentunya akan selalu ada usaha untuk menghadirkan kedamaian, kerukunan, kebahagiaan. Bukan malah sebaliknya, malah mempergunjingkan kejelekan, kekurangan suaminya, istrinya, anak-anaknya, sehingga ketika pas mendengar, begitu bertemu, mereka kemudian cekcok, kemudian mereka diam-diaman dan sebagainya. Tidak ada kerajaan surga di situ. Itu contoh yang sederhana. Dan sebagai orang Kristen di tengah kehidupan masyarakat kita, tentu juga tidak jauh berbeda. Bagaimana kita menghadirkan kerajaan surga itu seperti Yesus datang dengan memulihkan kehidupan melalui penghidupan yang dialami, dijalani. Jadi kita tidak perlu berpikir yang aneh-aneh yang berlebihan. Atau mungkin itu bisa saja terjadi kalau Tuhan izinkan. Tapi yang kedua, bagian apa yang bisa kita lakukan, itulah cara kita bisa mewujudkan kerajaan surga. Walau di satu sisi Bapak Ibu, sekali lagi tantangan sebagai gereja tidak mudah. Persoalan yang penting selanjutnya adalah ketika kita menghadapi begitu besarnya persoalan, tantangan, apa yang harus kita lakukan secara kedagingan kita? Ketika kita mendengar ada orang-orang Kristen yang banyak ditolak, orang-orang Kristen yang kemudian didiskriminasi, ada orang-orang Kristen yang kemudian dianiaya dan sebagainya, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara? Jujur saja, ada rasa tak terima, betul ya Bapak Ibu? Ada rasa tidak terima, bahkan ada rasa kemarahan, walaupun tidak berani mengungkapkannya. Bahkan ada keinginan kita yang besar, kuat, ini harus dicarikan keadilan, tapi cuma hanya sekedar itu. Betul nggak Bapak Ibu? Sehingga itu hanya menjadi suatu rasa kepedihan di dalam diri kita sendiri. Nah kalau sudah begitu Bapak Ibu, lantas bagaimana? Itu bisa mengakibatkan dua hal.
kegagalan untuk masa depan kehidupan yang penuh dengan kebaikan tadi. Bahkan juga bisa mengakibatkan kita sendiri sebagai orang yang semestinya memiliki kemampuan itu menjadi orang yang kemudian kehilangan kemampuan itu sendiri. Padahal kita sebenarnya sudah ingat ke bahasa di awal kemarin itu, setiap orang Kristen itu sebenarnya diberi fasilitas oleh Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus. Persoalannya karena dia melihat, merasakan hanya dengan kedagingan, maka yang terjadi seperti itu. Dan tentu yang menjadi panggilan hidup kita tidak akan pernah bisa terwujud, bahkan akan memperparah kondisi orang lain bersamaan maupun diri kita sendiri. Dan lalu Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang tugas panggilan kita di tengah kenyataan tantangan yang ada. Di situ melalui ayat pasal 13 ayat 24 sampai 30, kemudian ditegaskan di dalam ayat 36 sampai 43. Dari situ Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa apa yang menjadi kesulitan kehidupan kita itu digambarkan oleh Tuhan itu dengan seseorang yang menaburkan benih yang baik, yaitu gandum, dan ada musuhnya yang menaburkan ilalang di satu ladang yang sama dengan waktu yang tidak begitu lama jauh, satunya siang satunya malam. Yang jelas ketika benih semuanya itu ditabur, di awal tidak akan pernah kelihatan, tetapi semuanya itu akan kelihatan ketika kedua benih itu tumbuh. Bahkan ketika kedua tumbuhan itu berbulir. Nah, yang jelas yang namanya gandum pastilah gandum. Sedangkan yang ilalang pasti tetap ilalang. Tidak ada pernah sedikit pun sejarah di dalam dunia apa itu botani. Yang namanya gandum ditanam di tengah-tengah tuban yang lain, kemudian gandumnya bisa berubah menjadi tuban yang lain, atau mungkin separuh-separuh tidak ada. Tidak ada. Yang namanya gandum ya gandum, ilalang ya ilalang. Yang jelas dengan kondisi yang ada, entah banyak entah sedikit, tetapi gandum itu tetap gandum. Nah, tetapi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, dengan kondisi ini menggambarkan suatu himpitan, suatu tekanan di dalam kehidupan, suatu godaan dan sebagainya. Nah, di sini kadang-kadang secara kemanusiaan kita seringkali kemudian menimbulkan satu kepedulian dan disebut keprihatinan yang begitu mendalam. Yang jelas kepedulian itu bukannya salah. Itu suatu tindakan yang secara esensial, secara mendasar itu baik, peduli kok, daripada tidak pernah digagas. Makanya yang namanya peduli itu baik. Tetapi persoalannya bagaimana mensikapi kehidupan supaya gandum ini tetap lestari. Bagaimana mensikapi kehidupan orang-orang Kristen di tengah panggilannya, di tengah tugasnya di dunia ini bisa tetap lestari, itu bagaimana? Nah, secara kedagingan kita kadang-kadang tadi Bapak Ibu emosional, sehingga wah cabut saja, wah hajar saja, lawan saja. Tapi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, ingat ketika para pekerja tadi meminta kepada yang mandornya tadi untuk bisa mencabut tuannya tadi, tuannya kemudian berkata jangan, sebab bisa saja ketika mencabut ilalang itu gandumnya pun ikut tercabut. Artinya berarti gandumnya pun ikut mati. Apakah salah secara sekilas untuk bisa menghilangkan ilalangnya? Tidak salah, dan memang harus dihilangkan. Tetapi tindakan itu di sini mau mengajarkan kepada kita Bapak Ibu sebagai orang-orang Kristen, sebagai sekaligus tidak hanya benih yang ditabur, tetapi sekaligus orang-orang yang dipanggil untuk bisa mengerjakan ladang. Nah,
Di sini mau mengajar pada kita bahwa kita tidak boleh mensikapi segala sesuatu yang menjadi tantangan kita, kesulitan kita, penderitaan kita sebagai cara kita untuk menyatakan kerajaan surga yang baik dengan sikap yang ceroboh. Wah, ini orang tak mau, serapa beli, bisa saja Bapak Ibu. Itu orang muda. Atau kalau yang sepuh langsung biasanya marah-marah, bisa saja. Tetapi itu tidak ada gunanya, itu kecerobohan. Kalau hanya ini, makanya kita harus mengingat apa yang dikatakan sebagai suatu nasihat bijaksana. Jangan. Mengapa ini? Sekali lagi yang namanya gandum tetap gandum. Entah berbuah ataupun tidak, berbuah sedikit atau banyak, dia tetap akan gandum. Sedangkan ilalang tetap ilalang. Dan pada waktunya nanti akan ada waktunya semuanya itu kemudian diambil. Sehingga ketika sudah masanya semuanya dianggap waktunya, maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Ilalang bersama gandum diambil bersama-sama, tetapi yang jelas ketika pada waktunya tadi semuanya akan ada pembeda, dipilah dan dipilih. Kalau yang namanya gandum itu akan ada, yang namanya ilalang tetap ada. Yang pasti Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, di sini asumsinya yang namanya gandum sebetulnya akan tetap sama-sama hidup sampai waktunya, sampai masanya. Lalu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebetulnya inilah yang diinginkan Tuhan, supaya kita hidup bijaksana di tengah-tengahnya. Agar apa Bapak Ibu? Sudah dikasih Tuhan, agar apa yang menjadi kehidupan kita itu tetap bisa berjalan dengan baik sesuai dengan keadaan kita. Tetapi yang jelas, supaya kita tetap bisa berfungsi, Bapak Ibu, ada 4 hal penting yang harus kita mengerti dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, adalah percaya bahwa Tuhan itu tidak tertidur. Tuhan tahu, Tuhan melihat semua yang menjadi keadaan kita. Tuhan tahu. Sehingga percayalah apapun yang menjadi kesulitan kita, sesungguhnya ketika kita tetap memandang Dia, tetap percaya pada Dia, kita tetap dijagai, kita akan tetap dipelihara sesuai dengan keadaan kita dan kemampuan kita. Ingat itu Bapak. Nah, tapi saya sebagai orang Kristen yang setiap hari ada bekerja begini, dibanding dengan teman-teman saya, dengan kerja saya berbeda jauh. Saya sudah tidak dapat banyak hal, tidak bisa dapat apa-apa, tapi teman-teman saya itu pemahaman luar biasa. Bapak Ibu, justru itulah sebetulnya kita sedang dipelihara dengan apa yang terbaik. Jangan mengukur dengan apa yang kelihatan dan dimakan oleh orang lain, tapi apa yang bisa kita kerjakan dengan kebenaran, itulah semestinya yang menjadi kemampuan kita untuk bekerja, untuk kita hidup, untuk menyatakan kerajaan surga. Sehingga meskipun orang lain kelihatannya secara dunia begitu luar biasa, tapi belum tentu Bapak Ibu mereka itu memiliki kemenangan dan kedamaian hati. Sebab apa Bapak Ibu? Ketika kita tidak melihat orang lain, kita melihat berkat Tuhan dengan syukur, justru kita akan bisa menerima segala dengan penuh sukacita. Sementara orang yang mungkin memiliki kelebihan banyak hal secara duniawi, tapi tiba-tiba diberitakan dia lari, sudah lari, kemudian dia minta perlindungan. Sikap seperti itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Di dalam apa yang kelihatan melalui kelebihan mereka, ternyata mereka sangat bermasalah, dan ternyata mereka pun juga tetap takut dengan kesalahannya. Itu Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak menegakkan kita. Justru itulah cara Tuhan memelihara kita. Asal hidup kita. Mungkin dia bisa membayar orang yang bisa menuduh dia, tapi membayar itu kan berarti juga tidak murah. Untuk menutupi kesalahan lain bahkan semakin bermasalah. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, mari
melalui apa yang jadi tantangan kita, kita diajak untuk tetap setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Dengan jalan bagaimana? Kita berpikir secara realistis saja. Yang namanya orang hidup itu pasti tidak bisa tidak ada masalah, itu pasti. Sehingga di sini Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita akan memiliki suatu sikap yang tidak berlebih-lebihan. Justru melalui kesetiaan, apapun tantangan kita tetap bisa menjalani tugas tanggung jawab kita. Besar kecil, sedikit banyak, Tuhan tetap akan layakkan kita. Yang penting kita mengerjakan bagian kita. Tuhan tahu, Tuhan tetap akan berkenan. Bahkan akan memberikan suatu kemuliaan bagi kehidupan kita yang setia. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu mengeluhkan, tidak perlu lebay. Kadang-kadang orang berpikir ketika menghadapi masalah, sementara dia sudah berpikir mempersiapkan banyak hal yang begitu lengkap, rancang-rancang yang detail, tetapi kemudian meleset. Apa yang seringkali jadi pertanyaan Bapak? Mestinya hal ini tidak bisa terjadi, tidak boleh terjadi. Contoh saudara Bapak Ibu menyekolahkan anak-anak atau Bapak Ibu semua teman-teman saudara-saudara yang belajar dengan sungguh-sungguh. Setelah lulus sarjana ingin jadi misalnya seorang pekerja yang baik sebagai pegawai negeri dan sebagainya, tapi ternyata saudara tidak bisa, meleset. Ukurannya kan sudah berusaha benar jujur sejak sekolah kuliah baik, tapi kenapa tidak bisa jadi pegawai negeri? Mestinya tidak bisa begitu. Ini Bapak Ibu, kita tidak realistis. Kita tidak realistis. Kita sudah menyerahkan anak-anak kita dengan nilai tinggi, ternyata anak-anak kita menjadi justru orang yang kurang bisa mengerti tentang kehidupan alam desa. Itu juga kadang-kadang kita kurang realistis. Karena ada banyak faktor sebenarnya membuat semuanya itu gagal. Bukan hanya cukup dari apa yang telah kita lakukan. Di sekitar kita ada banyak yang bisa saja menjadi ilalang-ilalang bagi anak-anak kita, bagi pekerjaan kita, profesi yang akan kita raih. Maka jangan Bapak Ibu dan Saudara yang sebutkan, ketika kita menghadapi seperti apa berarti kita tidak bisa untuk melakukan yang baik, bisa menjalankan kerajaan surga? Harusnya bisa. Pekerjaan yang terus tidak hanya satu hal, banyak hal. Yang penting dalam kebenaran itulah yang mestinya bisa kita mengerti sebagai sadar terhadap kenyataan. Yang penting kita setuju. Yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita percaya terhadap keadilan Tuhan. Mungkin kita satu sisi secara kegagian kita merasa iri. Tuhan, saya sudah begini, kenapa kok saya tidak dapatnya begini? Sementara yang hanya begitu luar biasa mereka. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sekali lagi kita jangan mengiri. Kita jangan mengiri. Bukankah Tuhan dari depan Dia tahu? Maka setiap perbuatan itu pada akhirnya akan mendapatkan buahnya, Bapak Ibu. Setiap perbuatan akan ada buahnya. Dan itu wujud keadilan Tuhan. Ketika kita tetap benar dan mungkin kita tidak sesuai dengan pikiran, tetapi kita tetap berusaha dengan baik. Apa yang kita mampu untuk melakukan kebaikan, nah tentu di sini akan nyata buahnya. Dibanding dengan orang kelihatan baik dibuat Tuhan, bahkan dia kelihatan mampu untuk bisa membuat perubahan banyak hal, tetapi karena dia menipu, bahkan dia tidak hanya menipu, tetapi dia untuk bisa memanipulasi apa yang jadi kesalahan, kecurangannya. Nah ini Bapak Ibu, semuanya akan ada buahnya. Jadi kalau di dalam keadilan Tuhan, pekerjaan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Sementara di dalam kejahatan, maka sebagai satu hal yang perintah kita, mereka pun juga akan mendapatkan ganjaran dari apa yang menjadi perbuatan-perbuatan mereka. Maka Bapak Ibu, kita percaya juga mesti harus pada keadilan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, yaitu tentang pengharapan, percaya Bapak Ibu. Ketika
ketika kita mungkin harus bersusah payah dalam kehidupan, tetapi banyak dalam kenyataan dunia yang telah membuktikan kebenaran Tuhan. Segala jerih payah tidak akan sia-sia. Nyatanya ada banyak dari keluarga-keluarga yang hanya pas-pasan, tetapi kemudian karena kesungguhan, karena ikatan cinta kasih, kebenaran yang ditanamkan sebagai nilai-nilai kebersamaan untuk bisa saling menghormati, menghargai, peduli, maka anak-anak akan tumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa. Berbeda dengan orang yang hanya selalu mengandalkan dan cari enaknya sendiri. Maka kadang-kadang harapan itu hanyalah semu. Memang oleh itu mereka enak-enak ya, tetapi dengan enak-enak karena mereka tidak bisa berjuang, maka mereka tidak bisa mengerti yang namanya nilai dari sebuah kepemilikan, pemberian, apa yang diberikan oleh Tuhan, sehingga mereka pada akhirnya Bapak Ibu akan memiliki masa depan yang berbeda. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, mari sekali lagi kita sebagai gereja di tengah tantangan, kita harus tetap setia, percaya kepada Tuhan. Sehingga apa yang menjadi fungsi kita sebagai umat Tuhan, sebagai pemuda-pemuda Kristen, sebagai keluarga-keluarga Kristen, gereja Tuhan, benar-benar akan nyata. Bahkan kita akan menjadi contoh yang baik. Pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, sebagaimana yang kita alami bersama-sama pada saat ini, tidak mudah untuk bisa melakukan peribadahan yang berbaik karena ada banyak. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita bertanggung jawab terhadap pilihan kita dan kita lihat kepada aturan-aturan itu. Jangan kemudian kita melihat, wah kok arti ibadahnya dia ngeli, arti ibadahnya tidak susah, kan hak asasi sakarepku, bisa saja Bapak Ibu. Mungkin ini masih waktu, tapi sudah terkonfirmasi. Salah satu GKJ di Francis kita bahkan tidak jauh itu ditutup. Karena apa? Ada yang sudah terpapar. Nah, maka kita mau begitu. Tapi karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita menjadi contoh yang baik. Ketika kita menjadi gereja yang tetap sehat, nah maka orang-orang lain yang akhirnya bisa melihat apa menjadi kedisiplinan kita, itu juga akan merasa aman. Bahkan mereka bisa mencontoh perbuatan yang baik itu. Apakah di sana kurang beriman Bapak Ibu? Tidak. Tapi tadi Bapak Ibu, kecerobohan tadi, kesembronoan tadi bisa saja mengakibatkan celah-celah bagi kehidupan kita yang tidak terjadi. Mari, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lakukan untuk mengejar kerajaan surga dalam kehidupan kita, mari benar-benar kita wujudkan melalui apa yang bisa kita lakukan. Percayalah, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, bersama dengan keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, dengan di dalam pekerjaan kita, dengan tanggung jawab kita dan pelayanan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dan panjatkan bersama. Kehidupan memang tidak mudah, tetapi persoalan bukanlah sesuatu yang asing, karena itu adalah kenyataan hidupnya. Tuhan ajarkan kami sebagaimana Engkau telah menggambarkan suatu kebenaran ini dengan sikap yang bijaksana, tidak gegabah, tidak sembrono, bahkan tidak pesimis, sehingga menjadi orang yang sangat lemah. Tapi Tuhan ada masanya semuanya ini. Tuhan berkenan memberikan kesempatan bagi kami semua. Maka dari waktu-waktu yang Kau berikan ini, seberapapun besar tantangan yang kepada kami, ajarkan kami untuk
bisa mensikapi kenyataan di dalam tantangan hidup kami dengan baik, dengan bijaksana, yaitu melalui kehidupan yang senantiasa percaya bahwa Engkau selalu peduli kepada kami, dan melalui kesetiaan yang juga itu harus kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga adil dalam kehidupan kami, dan kami pun juga percaya melalui apa yang telah kami lakukan pada dasar kebenaran, pada waktunya juga Tuhan akan memberikan harapan itu bagi kami, dan semua harapan itu adalah indah pada waktunya. Karena itu Tuhan, berkati kehidupan kami semuanya, umat-Mu, gereja di tempat ini pula, dengan semua tugas tanggung jawab kehidupan kami di dalam kebenaran. Dan di situ kami bisa menyatakan kerajaan surga, damai sejahtera, kerukunan, perdamaian, dan juga bisa memotivasi, membangkitkan semangat hidup, semangat. Dan Tuhan, secara khusus pada saat ini kami bisa mendoakan Tuhan bagi kesehatan seluruh umat-Mu, baik mereka orang-orang gereja ataupun orang-orang di luar gereja. Secara khusus jemaat di GKJ Immanuel ini, dari anak-anak mereka yang dipandang sebagai suatu kategori yang rentan, demikian pula dengan yang sudah sepuh. Berkati mereka semua Tuhan, sehingga mereka tetap terjaga dengan baik, walaupun mereka hanya bisa beribadah di tempat mereka masing-masing di rumah bersama dengan keluarga yang menemani mereka. Tetapi Tuhan, layakkanlah dan mampukan mereka untuk tetap setia dan dekat dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya meskipun dirasa begitu susah, tetapi akan berbuah, akan menjadi teladan, inspirasi bagi orang-orang sekitarnya untuk menerima keselamatan dari Tuhan, kerajaan surga yang hadir secara nyata dalam kehidupan ini. Berkati pula Tuhan umat-Mu, gereja di tempat ini pula, yang saat ini dengan usia yang masih kuat, tetap memberikan kemampuan untuk bisa beraktivitas. Mampukan mereka juga bisa mengukur dengan bijaksana, sehingga pada akhirnya Tuhan, apa yang mereka lakukan, baik dalam beribadah maupun di dalam pekerjaan mereka, semuanya akan menerima berkat dari Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan bagi pemerintahan kami, para pemimpin kami, yang berjuang bersama-sama dengan rakyat untuk melawan penyakit yang besar ini Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, hikmat, kesabaran di tengah kekurangan dan kelemahan kami sebagai rakyat pula yang kadang-kadang kurang pengertian, karena semua biaya sudah diberikan begitu mahalnya, sehingga jangan jadikan itu semua menjadi sesuatu yang sia-sia, bahkan melibatkan banyak pihak, sehingga semuanya itu juga jangan kehilangan keyakinan dan kepercayaan. Tapi biar kami bisa tetap semangat dengan baik sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dengan apa yang bisa kami lakukan tentang jawab kemampuan kami masing-masing, sehingga semuanya itu bisa mempercepat berakhirnya pandemi pada saat ini. Tuhan, terakhirnya kami pun mendoakan, walaupun saat ini mungkin kegiatan kami hanya terbatas sebagai gereja di sini, tetapi melalui doa kami masing-masing bersama keluarga, pribadi kami masing-masing, kiranya Tuhan berkenan untuk menyatakan kuasa-Mu, sehingga ada hal-hal yang baik tetap terus bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Dan doa kami Tuhan, semuanya hanya kami naikkan di dalam nama yang kudus Kristus Yesus. Amin. Diberkati dengan firman Tuhan, amin. Selalu diberkati dengan firman Tuhan. Saya akan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui siap iman percaya kita, sambil kita mengakukan di dalam Kidung Jemaat nomor 280, aku percaya.
persembahan kita dengan dasar di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan mengantarkan setiap persembahan kita dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 147. Di sini aku bawa Tuhan kayaknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kini saatnya kita akan mundur dari tempat peribadatan kita dengan perutusan yang dari Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Undurlah dengan berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan